Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'damu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis taklim Nurul Anam yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah belajar dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memiliki bulan-bulan mulia. Bulan di sisi Allah jumlahnya sama, hitungannya sama, yaitu 12 bulan. Sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaq minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan inilah di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan mulia. Bulan mulia yang dimaksud di sini ulama sepakat yang dimaksud dengan bulan mulia, dan ini juga sampai dari Rasulullah SAW, keterangannya dari Rasulullah bahwa yang dimaksud bulan-bulan mulia dalam 12 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 3. Satu lagi ada namanya bulan Rajab. 4 inilah bulan-bulan mulia di mana ibadah-ibadah Allah lipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan ini juga Allah angkat derajatnya, tidak seperti di antara bulan-bulan lain. Tidak seperti amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan-bulan lain. Kita mengenal ada 12 bulan. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah. Mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 itu yang termasuk bulan mulia ada 4. 4 ini paling gampang kita titenin, kita tandain. Yang 3 nempel beriringan, yang 1 misah. Yang 3 nempel beriringan itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah yang 1 misah. Yang misah itu Rajab. Ini bulan-bulan mulia, kadang-kadang disebut sebagai bulan haram, karena haram itu sendiri artinya adalah mulia. Kenapa Mekah disebut dengan tanah haram? Karena tanah
mulia. Kenapa Madinah disebut dengan tanah haram? Karena tanah mulia. Haram bisa punya arti mulia, haram bisa juga punya arti larangan, haram. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara bulan mulia adalah bulan di mana sekarang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Sekarang sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Kita sudah sampai di tanggal 8 Dzulhijjah. Hari ini 8 Dzulhijjah ini adalah hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merenung dan berpikir tentang mimpinya tadi malam. BTW, ibu tadi malam ngimpi apa? Ngimpi apa tadi malam? Nggak tahu. Saking capeknya biasanya nggak ngimpi orang. Atau kadang-kadang saking nggak bisa tidurnya begadang maka nggak ngimpi. Tadi malam Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi. Artinya tadi malam beberapa tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi. Ada satu perintah, ada satu suara ini memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadhbaha ibnak. Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih anakmu tadi malam nih, yaitu malam 8 Dzulhijjah. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya ini kira-kira lebih dari 5 abad, pasti lebih dari 5 abad, karena dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Muhammad mundur ke Nabi Isa alaihissalam ini aja 5 abad, 500 tahun. Nah, kepada Nabi Ibrahim ini jaraknya dari Nabi Muhammad mundur ke Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim menuju Nabi Muhammad, ini jaraknya pasti lebih dari 5 abad, lebih dari 500 tahun. Kenapa kok penanggalannya atau bulan-bulannya sudah disebutkan bulan Dzulhijjah? Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang memang sudah dikenal. Meskipun Islam belum datang, sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah menggunakan bulan ini. Arab jahiliyah, Arab kuno itu sudah menggunakan penamaan bulan dengan nama Muharram, Safar. Hanya saja pada waktu itu ibu-ibu belum ada angka tahunnya, jadi belum disebutkan ini tahun 1446, belum. Baru disebutkan perputaran itu dalam 1 tahun. Mereka menamakan hari-harinya dengan hari-hari, dengan bulan-bulan Dzulhijjah, dengan bulan-bulan Muharram, Safar. Itu berlangsung sejak lama, sebelum zaman Islam, sebelum Nabi Muhammad. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tapi sebegitu kembali lagi ke Dzulhijjah, sampai kepada Dzulhijjah bulan ke-12, maka balik lagi ke Muharram. Belum ada angka tahunnya. Nah, pada bulan Dzulhijjah malam tanggal 8 Nabi Ibrahim menerima perintah ini. Tahunnya tahun berapa? Belum ada angka tahun. Namanya belum ada angka tahun, jadi sebutannya ya sebelum kenabian atau pada masa di mana belum ada pencetusan tahun. Karena sebagai tambahan, pencetusan tahun 1446 sekarang Hijriah, pencetusan tahun Hijriah ini baru dimulai ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin atau Amirul Mukminin. Ceritanya begini Bu, ini sedikit pembahasan tentang tahun Hijriah. Pada masa pemerintahan beliau, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang gubernur dapat surat dari Umar bin Khattab. Ini mejanya kayak begini kali mejanya ya, di meja kerjanya. Nah, kemudian ada perintah, ada beberapa surat di situ, dan semuanya surat itu surat dari Umar bin Khattab, dari presiden. Gubernur ini bingung, ini mana yang baru? Apa yang sebelah sini suratnya dia pegang, apa yang ini sebelah yang baru, apa yang ini? Kebingungan. Perintah yang baru, surat yang baru, yang merupakan instruksi dari Umar bin Khattab itu yang mana? Bingung dia menentukan mana yang harus dijalankan dan mana yang baru. Karena belum ada angka tahun. Ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kira-kira Umar bin Khattab itu memerintah 3 tahun setelah Rasulullah wafat.
Nabi wafat, kalau Masehinya Nabi wafat tahun 620. 620 Nabi wafat Masehi. Angka Hijriah belum ada. 620 Masehi. Nah, kemudian 3 tahun setelahnya Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, ini memerintah. Nah, terjadilah kebingungan. Para gubernur ini bingung, diantaranya yang sedang kita bahas ini seorang gubernur, dia bingung menentukan bagaimana ini surat yang semestinya, surat yang sebenarnya, yang tahunnya tahun sekarang, surat yang terakhir itu yang mana, bingung menentukan ini. Karenanya gubernur ini kemudian usul kepada Umar bin Khattab selaku presiden atau Amirul Mukminin, diusulkan supaya agar kita orang-orang Islam ini punya tahun, angka tahun penanggalan untuk mempermudah administrasi negara, dan juga tentunya nanti imbasnya untuk mempermudah pencatatan sejarah. Nah, sejak saat itu Sayyidina Umar bin Khattab ini menetapkan tahun Hijriyah. Sejak saat itu Umar bin Khattab menetapkan tahun Islam yang kita kenal melalui rapat dan musyawarah para sahabat. Dipanggil Sayyidina Ali, dipanggil sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat utama yang masih hidup pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar udah nggak ada, udah wafat duluan, karena Sayyidina Umar memang menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Nah, dari rapat ini dipastikanlah atau disepakatilah bahwa tahun kita ini dimulai tahun 1 sejak Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Begitu Nabi Muhammad sampai ke Madinah, usia beliau pada waktu itu 53 tahun sampai di Madinah, maka itulah disebut tahun 1. Tahun kedua Nabi di Madinah tahun 2. Tahun ketiga Nabi di Madinah tahun 3. Karena dihitungnya sejak Nabi Muhammad sampai itu namanya peristiwa hijrah, maka disebutlah tahun ini sebagai tahun Hijriyah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 10 Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad wafat. Wafatnya Nabi Muhammad adalah di tahun 10, beliau tinggal di Madinah. 10 Hijriyah namanya. Sejak saat itu ditetapkan tanggal atau ditetapkan kalender Islam atau kalender Hijriyah yang kita kenal. Yang menetapkan bukan Nabi Muhammad, yang menetapkan bukan Rasulullah, tapi yang menetapkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ditetapkan kira-kira yang 14 tahun. 14 tahun setelah Rasulullah wafat baru ditetapkan. Jadi dihitung, mulailah itu tahun 1 Hijriah, tahun 2, dan penetapan itu kira-kira di tahun 14 Hijriah itu baru ditetapkan. Dan sampai sekarang tahun 1400 berapa Bu? 46 Hijriah. Sejak saat itu baru ada angka tahun, jadi baru 1446 ngitungnya sejak hijrahnya Nabi, sejak Nabi sampai. Nah, kembali kepada pembahasan tarwiyah. Jadi Nabi Ibrahim malam tanggal 8 Dzulhijjah ini, nah 8 Dzulhijjah ini Nabi Ibrahim bermimpi. Tahunnya tahun berapa ya? Belum ada tahun Hijriah, tapi bulannya sudah bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan yang penanggalannya melalui perputaran satelit bumi, yaitu bulan. Kalau bulan Hijriah ini nama diambil disebut Hijriah karena mulainya tahun satunya sejak hijrah. Tapi jenis atau metode penanggalannya, metode kalendernya disebut dengan kalender Qamariyah. Qamariyah, ibu punya tetangga namanya Kokom, biasanya panggilannya Kokom, nama lengkapnya Qamariyah biasanya. Ada juga Syamsiyah. Syamsiyah itu penanggalan berdasarkan syams matahari. Januari, Februari, Maret, April ini bulannya bulan Syamsiyah. Model atau metodenya yaitu Syamsiyah menghitungnya. Kenapa? Karena berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. 1 tahun mulainya
misalnya dari titik ini bumi mengitari matahari, berputar pada porosnya, berputar mengelilingi matahari, terus sampai ketemu titik ini lagi, ini namanya 1 tahun berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Matahari itu syams, maka disebutannya dengan syamsiyah. Ini jumlahnya 1 tahun ini, mulai dari titik awal bumi mengitari matahari sampai ke titik kembali titik awal lagi, ini jumlah harinya 365. Pernah ngitung nggak Bu, bulan Januari sampai Desember berapa harinya? Jumlahnya berapa? 365. Karena berdasarkan perputaran ini, perputaran bumi mengelilingi matahari, maka disebut dengan kalender syamsiyah. Nah, adapun Muharram, Safar yang dipakai sebagai tahun Hijriyah, ini disebut dengan bulan Qamariyah, karena bukan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, tapi berdasarkan peredaran qamar. Qamar itu bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi, kalau Ibu perhatikan tanggal 1 namanya hilal. Kemudian tanggal 2, tanggal 3 udah mulai terang, rada terang tanggal 3. Tanggal 4, nanti tanggal 15 itu purnama namanya. Purnama. Tanggal 16 mulai agak ada yang berkurang cahayanya, rada peyang. Yang tadinya bulat banget nih rada peyang tanggal 16. Tanggal 17, tanggal 18 terus lama-kelamaan berkurang. Ini adalah posisi bulan. Posisi bulan ketika terlihat dari bumi, posisi bulan saat dia mengitari bumi. Nah, posisi di tanggal 15 atau malam ke-15 ini adalah posisi di mana sangat terang karena pantulan matahari kepada bulan ini benar-benar semuanya terpantul cahayanya. 15. Nah, sampai kepada titik awalnya yang tadi tanggal 1 itu hilal, sampai kepada titik awalnya posisi bulan saat dia mengitari bumi, ini dihitung sebagai 1 bulan. Jadi 1 bulan itu adalah perhitungan bulan menghitungi matahari, mengitari matahari, bulan mengitari bumi. 1 bulan masanya atau waktunya, bulan akan sampai kepada titik awalnya ini 29 hari. 29 hari, maka disebut dengan bulan Qamariyah karena berdasarkan berputarnya qamar atau bulan mengelilingi bumi. Nah, hari tarwiyah, kembali kepada hari tarwiyah atau malam tarwiyah bulan Dzulhijjah, tanggalnya tanggal 8, malamnya malam 8, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ada suara memerintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyuruhmu menyembelih anakmu tadi malam nih, beberapa abad yang lalu. Maka paginya Nabi Ibrahim berpikir, merenung. Bahasa Arabnya berpikir, rawa yurawi tarwiyah. Tarwiyah itu artinya berpikir. Maksudnya berpikir mimpi ini dari Allah atau dari setannya. Terus berpikir Nabi Ibrahim mulai dari pagi berpikir. Maka proses berpikir ini dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah. Penamaan inilah yang kita kenal bahwa tanggal 8 ini disebut sebagai hari tarwiyah. Tarwiyah artinya berpikir, di mana asal penamaannya diambil dari kondisi Nabi Ibrahim pada hari tanggal 8 ini sedang merenungkan mimpi tadi malam. Ini mimpi dari Allah atau bukan dari Allah ya? Ibu kalau dapat mimpi suruh motong suaminya gimana? Saya mau potong aja gajinya buat keperluan beli kosmetik. Diperintahkan di malam tanggal 8 Dzulhijjah. Paginya berpikir. Rawi tarwiyah artinya berpikir. Nabi Ibrahim merenung, benar nggak ini mimpi ini dari Allah atau bukan dari Allah? Sampai sore, kemudian masuk ini kalau sekarang tanggal 8, maka nanti habis maghrib sudah tanggal 9. Karena perhitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah ini bukan dimulai
jam 12 malam atau 00 bukan 2400, bukan dari situ. Kalau kita tahunnya tahun baru Januari, biasanya trompet jam berapa Bu? Jam 12 ganti hari katanya. Nah kalau di bulan Komariah atau bulan yang berdasarkan perputaran satelit atau bulan yang ada di bumi, ini seperti tahun Hijriah, ini dimulainya sejak terbenamnya matahari. Jadi hari ini tanggal 8, nanti habis maghrib ini sudah tanggal 9. Masuk maghrib tanggal 9 Dzulhijjah. Beberapa abad yang lalu Nabi Ibrahim kemudian malamnya tanggal 9 mimpi lagi. Malamnya tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi lagi. Mimpi ini sama. Mimpinya sama, bahwa ada suara memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Innallaha ya'muruka an tadhbaha ibnak. Sungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Maka pagi-paginya Nabi Ibrahim makin yakin. Nabi Ibrahim makin punya pengetahuan, tahu bahwa mimpi itu ada asalnya dari Allah. Tahu dalam bahasa Arab, arafa ya'rifu. Arafahu artinya mengetahuinya, arafah. Maka dikenal dengan hari Arafah tanggal 9 nanti malam. Kemudian siangnya dikenal sebagai Arafah. Penamaan ini karena Nabi Ibrahim pada tanggal 9 ini sudah mulai mengetahui dan yakin ini mimpi dari Allah. Arafah, Arafah artinya mengetahuinya bahwa ini dari Allah. Udah 2 kali soalnya disebut dengan mimpi yang benar, udah 2 kali. Nah besok tanggal 9 nanti malam sudah mulai. Kemudian besok Arafah. Arafah artinya mengenalnya, mengenal bahwa mimpi itu adalah dari Allah. Malam tanggal 10 Nabi Ibrahim mimpi lagi. Maka tanggal 10-nya pagi-pagi, kira-kira sudah masuk waktu duha, Nabi Ibrahim ngajak anaknya untuk ke suatu tempat. Terjadilah ini peristiwa yang disebut dengan peristiwa penyembelihan. Ada yang tanya, yang disembelih anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ibu kenal namanya anak Ibrahim siapa aja Bu? Nabi Ismail sama Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishak. Sebenarnya ada 3. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, satu lagi Madian. Madian ini yang menurunkan bangsa Madian, kemudian menurunkan Nabi Syuaib. Ada anak Nabi Ibrahim namanya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Madian ini menurunkan Nabi Syuaib. Nah sedangkan yang 2 ini, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, inilah yang sering diceritakan di Al-Quran. Nabi Ismail keturunannya nanti banyak yang menjadi orang biasa, dan sengaja Nabi Ismail ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah tandus. Lembah yang orang Betawi bilang tempat jin buang anak. Nggak ada rame-ramenya pisan. Orang kesana juga nggak mau. Air nggak ada, pohon-pohonan nggak ada. Tapi Allah perintahkan, letakkan anakmu dan istrimu di sana, di sebuah lembah yang namanya Makkah. Sepi dulu Bu yang namanya Mekah. Allah menyebutkan sebagai hikayat cerita Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum la'allahum yashkurun warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku atas dasar perintahmu, aku tempatkan keluarga, sebagian keluargaku di satu lembah yang enggak ada pohon-pohonnya. Sengaja ya Allah agar mereka, keluarga-keluargaku, mendirikan sholat. Ini keluarga yang dimaksud adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail dan keturunannya. Nanti keturunannya jadi penduduk Mekah. Orang biasa.
orang biasa, tidak ada nabi. Baru ada nabi nanti ujungnya sebagai penutup para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak binnya sama bin Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ishak sama bin Ibrahim. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, anaknya 12, laki-laki semua. Ada yang namanya Yahuda, ada yang namanya Syamun, ada yang namanya Bunyamin, ada yang namanya Yusuf. Itu semua 12 jadi nabi semuanya. Nanti 12 inilah yang menurunkan nabi-nabi setelahnya. Bisa dipastikan bahwa seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Ishak, yaitu dari anaknya Ishak namanya Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan dari keturunan Yakub bin Ishak, tapi Nabi kita dari keturunan Ismail. Nah, pertanyaannya tadi saya tanya sama ibu-ibu, yang disembelih itu siapa? Nabi Ishak apa Nabi Ismail? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Ibu menjawab Ismail karena Nabi Ismail itu leluhurnya Nabi Muhammad ya. Ibu jawab Nabi Ismail karena apa? Karena itu adalah leluhur atau nenek moyang Nabi Muhammad. Justru pendapat yang lebih kuat yang disebut dalam Al-Quran bahwa ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka, wahai anakku, nggak disebutkan namanya memang, wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, maksudnya aku bermimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, ulama tafsir, dan ini tentunya berdasarkan juga pemahaman terhadap hadis, terhadap pendapat-pendapat sahabat. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anakku dalam Al-Quran di sini yang sedang diajak bicara, anakku yang Nabi Ibrahim dimimpikan agar anak itu disembelih, pendapat yang kuat adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail, bukan, yang kuat Nabi Ishak. Terus jadi sebenarnya yang mana, Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Nggak usah direbutin, orang nggak jadi disembelihnya. Kan nggak jadi, Bu. Begitu pengen disembelih, Nabi Ibrahim udah ngasah pisaunya, kemudian rasanya nggak tega dan melihat muka anaknya nggak tega. Akhirnya kata Nabi Ismail, ya udah ayah, sekarang palingkan wajahku agar engkau tidak melihat wajahku. Maka dipalingkan wajah Nabi Ismail. Itu juga dari ibadah kurban, disunnahkan ketika kita menyembelih kurban, maka disunnahkan supaya ini kurban dijauhkan juga dari anaknya. Jadi kalau motong jangan dekat anaknya, Bu, jangan, kasihan. Ada itu perasaan begitu dalam hewan yang kita sembelih. Kemudian dicoba lagi, ternyata ini dengan izin Allah, pisau itu kayak nggak tajam. Udah digodot, udah keras banget tenaga Nabi Ibrahim, tapi ternyata ini nggak punya efek apa-apa. Sampai akhirnya ada suara, ya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya dalam Al-Quran. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan, engkau sudah menyatakan, engkau sudah membuktikan mimpi, perintah dalam mimpimu, maka sekarang aku ganti. Jadi kemudian setelah itu Allah ganti dengan kambing gibas. Kambing gibas yang sangat besar, nggak jadi sembelih karena nggak mempan itu dengan izin Allah. Ini hanya untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah dibanding kepada anaknya. Kalau kita gimana? Allah apa anak milih, Bu? Nabi Ibrahim sudah terbukti lebih mencintai Allah
ketimbang anaknya. Sudah Ibrahim, engkau sudah membuktikan cintamu kepadaku, engkau menjalankan perintahku dalam mimpi, ini aku ganti dengan kambing gibas yang sangat besar. Itu kambing, Bu, kambing dari sorga. Asal usulnya kambing yang tiba-tiba dibawa oleh malaikat itu korban pertama kali. Korban pertama kali adalah ketika Qabil dan Habil ini berantem. Ketika Qabil dan Habil, penyebabnya adalah dari korban itu. Diperintahkan oleh Nabi Adam, wahai Qabil, wahai Habil, sedekahkan dari hasil pekerjaan kamu. Zaman dulu kalau korban itu hasil pertanian, taruh di lapangan. Kalau kerjanya ternak, hasil ternaknya taruh di lapangan. Qabil emang bertani, dicari hasil-hasil, dicari buah-buah yang jelek-jelek ditaruh di lapangan, yang busuk-busuk. Nah sebelahnya itu ada Habil, korbannya emang Habil peternak, dicari kambing yang paling cakep, yang paling dia seneng, yang paling dia sukai kambingnya karena gemuk dan sehat, dicari yang bagus-bagus, ditaruh di lapangan. Maka kemudian ada api yang menyambar, disambar api hilang. Nah itu korban pertama kali. Korbannya yang diterima oleh Allah, yang diambil adalah korbannya Habil, itu berupa kambing. Beberapa tahun kemudian pada masa Nabi Ibrahim, yakni pada peristiwa penyembelihan, kambing inilah yang kemudian dikembalikan, disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti dari anaknya. Siapa nama anak Nabi Ibrahim, Bu? Yang disembelih Ismail atau Ishak? Ishak. Boleh juga Ismail, walaupun dua-duanya nggak usah direbutin karena nggak jadi dipotong. Nah inilah puasa yang kita kenal dengan puasa Tarwiyah pada hari ini. Rasulullah SAW menyebutkan Saumu Tarwiyah, puasa hari Tarwiyah yukaffiru sanatan. Puasa hari Tarwiyah itu menghapus dosa 1 tahun. Wa saumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbal. Puasa Arafah besok ini bisa menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Keutamaan diantara keutamaan puasa pada hari ini yaitu puasa hari Tarwiyah, insya Allah kita yang mengamalkannya ini akan Allah hapuskan dosa-dosa setahun. Dosa-dosa yang tentunya dosa yang hubungannya dengan Allah. Pernah nggak busuk sholatnya, pernah kurang ikhlas ngajinya, pernah kurang nerima hatinya ketika Allah timpakan musibah, itu kan dosa semua, Bu. Kurang ikhlas, kurang nerima atau qanaah, kurang ridho, khusyuknya juga banyak cacatnya, itu semuanya adalah kekurangan kita. Dosa-dosa itu insya Allah bisa terhapus dengan puasa Tarwiyah pada hari ini setahun. Adapun puasa Arafah keutamaannya adalah menebus dosa atau menghapuskan dosa sanataini 2 tahun, yaitu tahun yang sudah lalu dan tahun yang akan datang. Ini adalah 2 puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ibu-ibu, Rasulullah SAW ini menganjurkan bukan cuma tanggal 8 dan tanggal 9, tapi dianjurkan mulai dari tanggal 1, meskipun tidak wajib tapi dianjurkan. Dalam sabda lain beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ashar, min ayyami hadhil ashar. Tidak ada satu amalan, tidak ada satu perbuatan yang baik dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dilakukan di 10 awal bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya yang sudah mulai dari tanggal 1 alhamdulillah, yang belum mulai baru mulai hari ini juga alhamdulillah, yang mulai besok insya Allah 2 tahun kalau Arafah insya Allah dimulai. Kalau yang hari ini belum mulai
mulai besok Arafah pas. Tambahan sedikit lagi, puasa sunnah seperti tarwiyah dan Arafah ini bisa ibu gabung dengan qadha. Kemarin ibu punya utang berapa? Seminggu misalnya, nyicil nih tarwiyah dapat 1, udah kebayar tinggal 6. Besok Arafah puasa lagi kebayar tinggal 5. Nanti ketemu lagi 1 Muharram misalnya, disunahkan puasa juga pas banget hari Senin, maka bisa dapat 3. Bisa dapat qadha Ramadan, bisa dapat puasa Senin, sekaligus bisa dapat puasa Muharram. Ini kalau contohnya Muharram. Nah, kalau besok hari Kamis, ibu niat puasa untuk qadha juga, niat untuk bayar Ramadan, maka bisa dapat 3. Bisa dapat puasa qadha-nya, jadi utang ibu berkurang. Bisa dapat puasa Arafah karena memang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa juga dapat puasa apa besok hari ibu? Kamis, puasa sunnah Kamis sekaligus. Jadi ibu menang banyak. Sahurnya berapa kali bu? Sahurnya sekali tapi dapatnya 3. Karena puasa seperti ini, puasa sunnah yang bertepatan dengan waktu yang rutin seperti Senin Kamis atau tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamal Bid, hari terang bulan. Itu kalau bertepatan dengan Senin Kamis maka bisa dapat dua-duanya. Kalau bertepatan juga dengan hari-hari mulia dalam setahun seperti Arafah, Tarwiyah, Asyura, nanti 10 Muharram bisa dapat juga. Bahkan karena itu semua sunnah, ini bisa digabungkan dengan qadha yang wajib. Jadi ibu dapat semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan mulia ini. Allah berikan kita istiqomah untuk melakukan kebaikan dan juga untuk terus mengaji. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.